Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2135 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Amsal pasal 12. Saudara, saya mau mengajak kita semua membuka pasal 12 ini secara utuh. Kita mau fokus kepada setiap kata yang ditulis dalam Alkitab ini orang benar. Saudara, perhatikan di ayat 3b. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan yang pertama di sini, orang benar tidak akan goncang. Kalau saudara goncang dalam tantangan, dalam tekanan, dalam penderitaan, saudara goncang, iman saudara, itu menandakan saudara tidak benar. Orang benar, firman Tuhan ini, tidak akan goncang. Walaupun ada banyak sekali perkara ditimpakan kepadanya karena dia memilih mengikut Tuhan, tetapi dia tetap kuat berpegang pada iman, percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Itu orang benar. Amin. Mereka yang meninggalkan imannya, mereka mengikut kepercayaan lain, padahal dulu mereka orang Kristen, bahkan ada yang pelayan Tuhan, dulunya mereka hamba Tuhan, ada yang malah gelarnya pendeta, tetapi mereka meninggalkan Tuhan. Saya mau bilang, mereka orang tidak benar. Orang benar, mereka akan tetap teguh dalam panggilannya, tidak akan mudah terombang-ambing. Mereka akan tetap kuat walaupun tantangan persoalan menghantam kehidupan mereka. Iman mereka tidak goncang. Amin. Itu orang benar. Haleluya. Makanya gereja yang Tuhan percayakan kepada saya untuk digembalakan, saya kasih nama Petra. Petra itu batu karang yang kokoh. Saudara lihat batu karang yang ada di pinggir pantai, saudara. Walaupun setiap hari dihantam oleh ombak itu, tapi batu karang itu tetap berdiri kokoh. Amin. Saudara, saya berdoa buat semua saudara, supaya sama seperti Petra itu, berdiri kokoh. Walaupun dihantam setiap hari persoalan badai sekalipun, tetap berdiri kuat, tidak goncang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang benar yang kedua, perhatikan ayat 5a. Rancangan orang benar adalah adil. Amin. Kita tahu adil itu kan seimbang. Orang benar, dia selalu memikirkan begini. Walaupun dia ditawarkan satu pekerjaan yang menggiurkan, gajinya sangat besar, yang ada dalam pikirannya dia, hari Minggu saya tetap pergi ke gereja. Amin. Yang dia pikirkan itu adil. Dia mendapatkan banyak berkat. Dia juga harus memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Itu adil. Dia sibuk bekerja. 8, 10, ada yang 12 jam bekerja. Tapi saya harus menyisihkan waktu untuk ikut ibadah dan melayani Tuhan. Itu orang benar. Dalam pikirannya dia bukan hanya perkara-perkara duniawi,
Tapi yang ada dalam pikirannya dia juga membangun iman rohaninya dia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak benar, dia hanya memikirkan keuntungan, bagaimana dia dapat meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, bagaimana dia cepat kaya dan lain sebagainya. Dia tidak peduli dengan kegiatan-kegiatan agama. Saya mau bilang itu orang tidak benar. Orang benar dalam pikirannya dia, dalam rancangannya dia, adil. Dia berbagi waktu untuk ikut Tuhan, beribadah, bahkan melayani Tuhan. Itu orang benar. Jangan sampai saudara berpikir, wah, saya pergi kerja keluar negeri, keluar kota, ya saya mau mencari uang, menafkahi keluarga, itu baik saudara. Tetapi saudara, rancangan saudara, pikiran saudara juga harus adil. Bagaimana saudara harus memikirkan waktu saudara untuk Tuhan. Itu saudara yang harus dipikirkan. Dan orang yang memikirkan itu orang benar. Dia bersikap adil, itu orang benar. Saudara, walaupun kita pergi, mungkin kita kerja di tengah-tengah laut, tidak ada gereja di sana, saudara. Sekarang kan ada, saudara bisa mengikuti secara online dan sebagainya. Kalaupun tidak ada jaringan, saudara bisa datang langsung kepada Tuhan. Buka ibadah di sana, walaupun hanya saudara sendiri, saudara jadi pendeta, saudara jadi jemaatnya di situ. Haleluya. Saudara harus adil dalam pikiran kita, harus seimbang. Betul kita masih hidup di dunia ini, tapi yang harus kita pikirkan juga perkara-perkara di atas. Jasmani dan rohani harus balance, harus seimbang. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, orang benar rancangannya adil. Yang ketiga saudara, perhatikan ayat 7b di sana. Tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini, orang benar berdiri tetap artinya setia. Amin. Walaupun ada banyak sekali tantangan karena dia percaya Tuhan Yesus, keluarga bereaksi, lingkungan juga bereaksi, mengucilkan bahkan mengusir dia, tapi tidak mengubah imannya kepada Kristus Yesus Tuhan. Dia tetap setia ikut Tuhan, walaupun dia harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Dia tidak mendapat apa-apa di tengah keluarganya, tidak mendapat warisan, bahkan keluarganya menutup pintu buat dia, tapi dia tetap setia. Itu orang benar. Amin. Jadi saudara-saudara yang tidak setia kepada Tuhan, itu berarti saudara tidak benar hidupnya. Orang yang benar hidupnya tetap setia. Setia ikut Tuhan, setia melayani Tuhan. Haleluya. Yang keempat saudara, perhatikan ayat 10. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Saudara, yang keempat, orang benar perhatian. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang benar, hewannya saja diperhatikan, apalagi sesamanya manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau saling memperhatikan satu dengan yang lain. Jangan hanya ingin diperhatikan. Saudara, kita harus memperhatikan semua orang yang ada di sekitar kita. Makanya saudara, dalam kegiatan pelayanan, saya setiap hari membaktikan diri kepada jemaat. Jemaat ulang tahun, saya usahakan untuk datang. Bawa kue, tart, kue ulang tahun, mendoakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu bentuk perhatian. Mereka yang sakit kita datangi, bukan hanya didoakan, didatangi, lalu didoakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang kami kerjakan, kami lakukan sebisa mungkin ada di tengah-tengah jemaat Tuhan, dalam suka maupun duka. Amin. Jangan hanya di saat suka ada gembalanya, tapi di saat sedang bergumul, di saat sakit, gembalanya sibuk, nggak mau melayani. Itu menandakan
itu gembala tidak benar itu, karena tidak memperhatikan gembalaannya. Nah, firman Tuhan ini kan berkata bahwa orang benar memperhatikan hidup hewannya. Hewannya saja diperhatikan, apalagi sesamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara, Tuhan mau kita itu saling memperhatikan satu dengan yang lain. Jadi kalau ada jemaat, teman, saudara tidak gereja, tanya kenapa nggak gereja. Itu adalah bentuk perhatian. Amin. Ketika kita mendengar ada yang sakit, bukan hanya doakan, tadi saya katakan datangi, menguatkan, doakan. Itu bentuk perhatian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang saling memperhatikan itu memang betul-betul dalam hidupnya ada kasih Kristus. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, coba saudara lihat diri saudara. Apakah saudara tipe orang yang suka perhatian kepada orang lain atau tipe orang yang masa bodoh? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang ada Yesus dalam dirinya, dia suka perhatian, memperhatikan orang lain. Amin. Dia tidak masa bodoh, karena Tuhan mengajarkan kepada kita, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ada perhatian, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Amin. Kalau jemaat satu tidak datang gereja, ibadah, tanya keadaannya dia. Haleluya. Itu adalah orang benar yang suka perhatian kepada orang lain. Haleluya. Yang kelima, saudara, ayat 12, perhatikan. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang benar yang kelima pasti diberkati Tuhan. Amin. Perhatikan, orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil, mendatangkan berkat. Selama saudara jujur, saudara berintegritas, saudara murni hatinya tulus, Tuhan pasti berkati saudara dengan luar biasa. Amin. Walaupun mungkin ada banyak orang tidak menginginkan saudara diberkati sukses, saudara jangan takut. Sebab Tuhan memberkati orang benar. Dan kalau tangan Tuhan sudah memberkati, tidak ada yang dapat menghalangi saudara untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara adalah orang benar. Orang benar pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mungkin usaha saudara masih kecil-kecilan, tapi kalau saudara disertai dengan kejujuran, dengan kebenaran, saudara pasti sukses. Memang butuh proses, tapi percayalah, pegang firman Tuhan ini. Orang benar, akarnya mendatangkan hasil. Apa yang dia kerjakan, lakukan, Tuhan Yesus berkati buat beruntung dan berhasil. Amin. Haleluya. Orang benar yang ke-6, saudara, ayat 13b di sana, perhatikan. Tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau belajar saudara firman Tuhan, saya mengajak kita melihat tokoh Yusuf. Yusuf itu kan sebelum dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, menjadi Perdana Menteri di Mesir, proses di dalam kehidupannya itu sangat-sangat luar biasa. Di mana proses hidupnya sangat berat. Kakak-kakaknya buang dia di sumur, jual dia, di rumah orang dia difitnah, dimasukkan ke dalam penjara, dan lain sebagainya. Saudara perhatikan, bahwa orang benar memang ada banyak sekali tantangan, persoalan menghampiri kehidupan mereka, tapi firman Tuhan ini, orang benar dapat keluar dari kesukaran, sama seperti Yusuf. Karena dia melakukan hal-hal yang benar,
Dia keluar dari kesukaran. Amin. Malah dia dapat promosi. Haleluya. Saya percaya apa yang terjadi kepada Yusuf itu juga yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Pada akhirnya Tuhan akan promosikan kita dengan luar biasa. Tapi kita harus melewati semua proses hidup. Kalau kita sedang diproses Tuhan, jangan protes. Jalani, nikmati itu. Karena ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya, orang benar. Amin. Haleluya. Memang mengikut Tuhan itu kan harus pikul salib. Memang ada banyak tantangan. Tapi percayalah, Tuhan akan membimbing kita sampai kita keluar dari kesukaran. Haleluya. Yang ketujuh, saudara, ayat 21, perhatikan. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pegang janji firman Tuhan ini. Orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun. Kita sudah lihat di dalam perjalanan bangsa Israel di Mesir. Ada 10 tula Tuhan timpakan di Mesir. Tapi luar biasanya, bangsa Israel tidak ada satupun orang yang kena tula itu. Itu kan bentuk perlindungan Tuhan kepada orang benar, kepada umat Tuhan. Saudara dan saya, haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sangat-sangat jelas dalam kehidupan kita. Orang benar tidak akan ditimpakan bencana, malapetaka. Haleluya. Walaupun mungkin memang benar terjadi seperti yang terjadi di Sangir Talaut, saudara. Ya, terjadi bencana, tapi perlindungan Tuhan kepada orang-orang benar itu nyata. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sangat jelas di dalam kitab Mazmur. Di sana dikatakan Mazmur 91 ayat 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pegang firman Tuhan ini, bahwa orang benar tidak akan ditimpakan bencana apapun. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan ini, kita akan mendapat satu kekuatan yang pasti. Jadi pegang firman Tuhan ini, imani dan aminkan. Ini adalah bentuk perlindungan Tuhan kepada orang benar. Yang terakhir, yang ke-8. Orang benar mendapat tempat pengembalaan. Ayat 26a. Orang benar mendapati tempat pengembalaannya. Tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara hidup benar, saudara mau buka usaha dimanapun, pasti Tuhan berkati. Amin. Walaupun mungkin di tengah hutan, saudara, kalau saudara hidup benar, saudara pasti diberkati. Amin. Jadi saudara pegang firman Tuhan ini, bahwa orang benar mendapati tempat pengembalaannya. Saudara, selama saudara hidup benar, apapun usaha saudara, mungkin saudara menganggap, aduh ini usaha kecil-kecilan. Kalau saudara hidup benar, dari usaha kecil itu akan jadi besar. Dari usaha yang biasa-biasa tadinya akan luar biasa. Amin. Asalkan saudara hidup benar. Hidup di dalam Tuhan. Lakukan semua firman Tuhan. Maka saudara akan melihat tangan Tuhan yang heran dan ajaib memberkati saudara dan saya, orang-orang yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman Tuhan ini.
supaya kami hidup menjadi orang benar. Hamba berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan ini termeterai dalam setiap hati yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mereka menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan dan sesama mereka. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa lawat jamaah mereka yang sakit, pulihkan, sembuhkan mereka ya Tuhan. Oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan, dihibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Saudara yang mau didoakan, saudara bisa hubungi 0819130518 kali. Atau di nomor 081337491360. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap berdoa buat saudara. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.